Bayangkan tembok air, lebih tinggi dari kapal manapun, muncul dari laut. Bergerak secepat kuda berlari kencang, tak terhentikan, tanpa ampun. Inilah pemandangan yang disaksikan penduduk Ambon pada tanggal 17 Februari, tahun 1674. Tsunami dahsyat, beberapa orang bilang tingginya lebih dari 100 meter, menghantam pantai pulau di Indonesia ini. Ombak, didorong oleh amarah bumi, mengubah garis pantai dan nasib penduduk dalam beberapa jam. Rumah-rumah hancur berkeping-keping. Benteng, yang dibangun untuk menahan konflik manusia, runtuh di hadapan kekuatan alam. Ini bukan bencana, ini adalah malapetaka yang terukir di jiwa Ambon. Ambon, bagian dari Kepulauan Rempah yang terkenal, adalah tempat yang sangat indah dengan sejarah kolonial yang brutal. Perusahaan Hindia Timur Belanda, tertarik oleh daya pikat cengkeh, telah menguasai pulau itu. Udara, yang biasanya dipenuhi aroma rempah-rempah, justru dipenuhi bau garam dan ketakutan pada hari itu. Dimulai dengan getaran, guncangan jauh di dalam bumi. Kemudian guncangan semakin kuat, bangunan-bangunan berderak menahan beban. Gempa bumi, berkekuatan 7,9, mengguncang pulau itu. Tapi itu hanyalah awal dari kengerian yang terjadi selanjutnya. Seorang pria, Georg Eberhard Rumphius, seorang naturalis Jerman yang bekerja untuk Belanda, menyaksikan bencana yang sedang berlangsung. Kata-katanya, yang ditulis dalam buku hariannya, memberikan catatan mengerikan tentang hari itu. Dia menggambarkan laut surut, menarik diri dari pantai seolah-olah sedang menarik napas dalam-dalam. Kemudian datanglah gelombang besar, ombak dahsyat yang menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Rumphius, terpisah dari istri dan anaknya dalam kekacauan, menyaksikan dengan ngeri dunia yang dikenalnya ditelan oleh air bah. Tulisan-tulisannya, perpaduan antara pengamatan ilmiah dan duka pribadi, menjadi pengingat nyata akan kekuatan alam yang menghancurkan. Meskipun gempa bumi itu dahsyat, itu bukanlah satu-satunya penyebab bencana ini. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa ukuran tsunami yang luar biasa diperkuat oleh fenomena yang dikenal sebagai longsor bawah laut. Gempa tersebut memicu runtuhnya dasar laut secara besar-besaran, memindahkan volume air yang sangat besar. Ini dikombinasikan dengan likuifaksi tanah, di mana tanah berperilaku seperti cairan, mengubah tsunami menjadi kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Orang-orang tidak hanya tersapu, mereka tertarik ke dalam bumi yang berputar, ditelan seluruhnya oleh tanah yang mencair. Fenomena mengerikan ini, yang jarang disaksikan dalam skala sebesar itu, memperparah tragedi tsunami Ambon. Bagian 5. Hantu Binau. Sebuah desa terhapus. Dampak tsunami sangat dahsyat dan meluas. Seluruh desa musnah, penduduknya hilang ditelan ombak. Desa Binau yang dulunya merupakan komunitas yang berkembang, terhapus dari peta. Ingatannya hanya bertahan dalam cerita bisikan dan catatan Belanda. Lebih dari 2.000 jiwa tewas di seluruh pulau, kehilangan nyawa yang mengejutkan bagi komunitas yang masih bergulat dengan gempa susulan. Bentang alamnya pun selamanya terluka. Daerah pesisir berubah bentuk, lahan yang dulunya subur menjadi tandus akibat intrusi air asin. Tsunami meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lanskap fisik dan psikologis Ambon. Bagian 6. Perdagangan cengkeh tersendat. Belanda, ambisi kolonial mereka untuk sementara terhalang oleh skala bencana, mendapati cengkeraman mereka pada perdagangan rempah-rempah mengendur. Perkebunan cengkeh, yang dibudidayakan dengan cermat untuk memenuhi permintaan Eropa, hancur. Tsunami, dalam putaran nasib yang kejam, memberikan pukulan telak ke jantung perusahaan Belanda. Hilangnya pendapatan, ditambah dengan biaya pembangunan kembali, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perusahaan Hindia Timur Belanda. Tsunami Ambon menjadi pengingat nyata bahwa bahkan kerajaan yang paling kuat pun rentan terhadap murka alam yang berubah-ubah.
Bagian 7. Gema dalam waktu. Tsunami Ambon, meskipun merupakan gema yang jauh di lorong-lorong sejarah, menyimpan pelajaran berharga bagi kita saat ini. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami tidak hanya gempa bumi, tetapi juga fenomena yang kurang dikenal, tetapi sama-sama menghancurkan seperti longsor bawah laut dan likuifaksi tanah. Peristiwa ini, yang terukir dalam ingatan masyarakat Ambon, berfungsi sebagai kisah peringatan, pengingat bahwa planet kita mampu melepaskan amarah yang tak terbayangkan. Bagian 8. Penjaga ombak. Saat ini, berabad-abad setelah tsunami dahsyat tahun 1674, masyarakat Indonesia berada di garis depan kesiapsiagaan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, atau BMKG, memainkan peran penting dalam memantau aktivitas seismik dan mengeluarkan peringatan dini tsunami tepat waktu. Sistem peringatan dini yang canggih, menggunakan jaringan pelampung dan sensor, diposisikan secara strategis di seluruh Nusantara. Keajaiban teknologi ini, dikombinasikan dengan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat, membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tsunami. Bagian 9. Mempersiapkan diri untuk yang tak terelakkan. Namun teknologi saja tidak cukup. Kenangan akan tahun 1674 berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bahwa kesadaran dan kesiapsiagaan adalah yang terpenting. Di seluruh pulau, masyarakat berpartisipasi dalam latihan tsunami secara teratur, mempraktikkan rute evakuasi, dan belajar bagaimana merespons sirene peringatan. Sekolah-sekolah memasukkan kesiapsiagaan bencana ke dalam kurikulum mereka, memastikan bahwa generasi mendatang diperlengkapi untuk menghadapi tantangan hidup di wilayah yang aktif secara seismik. Semangat ketahanan yang tertanam kuat dalam jiwa Indonesia terbukti dalam langkah-langkah proaktif ini, sebuah bukti warisan abadi dari tsunami Ambon. Dengan mengingat masa lalu, merangkul teknologi, dan mengembangkan budaya kesiapsiagaan, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa tragedi tahun 1674 tidak akan pernah terulang. Andai cinta tak pernah pergi, takkan ada yang galau sendiri. Tak perlu drama, nangis di bantal, atau dengerin lagu sedih sampai mental